kau salah alamat. Tidak ada orang yang mampu menunjukkan siapa dia itu sesungguhnya. Janganlah datang pada saya, apalagi bertanya pada saya. Karena kau bertanya siapa orang yang ditunjuk oleh Allah SWT, maka tidak akan ada satupun orang yang bisa menunjukkan bahwa fulan ini adalah orang yang tunjuk Allah. Lantas dia bertanya, lantas saya harus kepada siapa? Aku harus bertanya, padahal aku sangat rindu dan membutuhkan orang yang mampu menunjukkan aku kepada Allah, yang betul-betul ini ditunjuk oleh Allah SWT. Wahai saudaraku, kau telah berkata mencari orang yang di SK oleh Allah, maka janganlah bertanya pada siapapun juga kecuali yang memberi SK itu sendiri. Maka datanglah pada Allah, menangislah, munajatlah kepada Allah, maka Anda nanti akan ketemu orang yang kau cari. Dengan syarat apa ya? Tinggallah kitabmu, jangan kau bawa. Kau percuma bawa kitab di muka saya. Kitab itu pun tidak akan bisa menunjukkan orang yang kau cari. Bahkan kitab itu kalau perlu nanti menyesatkan kamu. Karena kitab hanya menunjukkan tanda-tanda. Dia hanya menunjukkan tanda-tanda. Ibarat kendaraan, dia menunjukkan rambu. Tapi rambu-rambu itu tidak akan mampu menyampaikan kau pada tujuan yang kau capai. Orang itu nangis seketika. Ya, saya yakin jawaban Anda menunjukkan kau yang ku cari. Dari mana kau bisa mengatakan? Tidak ada orang menjawab seperti itu. Bahkan Anda sendiri mengatakan aku tidak mampu. Itulah aku yakin kepadamu. Sekali lagi, tinggalkanlah kitabmu, jangan dengan ilmu. Insyaallah. Saya pernah juga ketemu seorang profesor doktor, masih hidup mungkin sekarang sudah sepuh, yaitu Profesor Dr. Ihsanuddin, guru besar di UI. Cuma aku nggak tanya kajiannya apa. Dia menceritakan melanglang dalam dunia kajian tasawuf hingga satu saat dia haji, dari Ka'bah keluarlah tangan menawarkan 2 gelas madu dan susu. Dia bingung. Lantas siapa yang kau pilih, yang mana, wahai profesor? Saya pilih madu. Ya mudah-mudahan benar itu. Saya begitu. Kemudian dia menceritakan dengan kajian-kajian kitab yang dibayar, kitab tasawuf. Juga saya tanya lagi di dalam satu forum. Bukan pribadi mata-mata, sudah di podium. Dia ceritakan dengan kitabnya, kitab ini. Kemudian saya jawab, saya teringat dawuhnya Syekh Abi Hasan Asyadzili kepada seorang yang menyatakan, wahai Abu Hasan, aku ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah Anda bisa menunjukkan aku kepada Allah? Orang itu bertanya pada Abi Hasan Asyadzili, dan bertanyalah, wahai orang yang menginginkan dekat pada Allah, Anda sungguh mulia, punya keinginan mendekat kepada Allah. Sangat jarang hari ini. Tapi sayang, aku ingin bertanya kepadamu. Kalau kau mau haji ke Mekah, kau harus punya sangu yang cukup. Perjalanan dari Mesir ke Mekah harus butuh waktu bulanan. Dulu belum ada mobil, harus unta paling banyak. Bulanan perjalanan. Kamu harus punya sangu yang sangat kuat. Lantas
Apakah sanggumu kau berani menempuh perjalanan yang sangat jauh, yaitu ke hadrahnya Allah? Orang itu menjawab, wallahi, wahai orang muridun. Apakah jawabmu? Aku membawa ilmuku ya Habib Hasan Asyadzili. Aku mempelajari kitab-kitab yang aku baca, kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab thariqah sudah aku baca, makomat sudah aku pelajari. Aku tetap jauh dari Allah. Itulah wahai murid yang budiman, wallahi, sungguh yang kau pelajari kau bawa itu tidak akan bisa menyampaikan kamu pada Tuhan. Justru makin jauhmu dari Allah karena kau membawa kitab-kitabmu ini. Orang itu penasaran, bagaimana sedang beramal aja harus dengan ilmu. Kami sholat harus dengan ilmu, kami puasa harus dengan ilmu. Bahkan kata roh, man arada syai'an fa'ali bil ilmi. Barang siapa ingin sesuatu harus punya ilmu. Tapi ilmu yang kau pelajari bukan ilmu yang bisa menunjukkan. Orang ilmu yang bisa menunjukkan adalah ilmu di mana beri petunjuk pada kamu bahwa kamu harus meninggalkan ilmu itu sendiri, meninggalkan hartamu, meninggalkan kebesaranmu, meninggalkan semua yang atribut melekat pada dirimu. Karena kebesaran-kebesaranmu, posisi sosialmu, jabatan di negaramu, ilmu yang banyak guru besar, itu Tuhan tidak butuh sama sekali, kata Imam Ghazali. Saya sampaikan itu kepada Profesor Dr. Ihsanuddin. Itulah dakwahnya Habib Hasan Asyadzili, wahai Prof. Sama dengan orang yang bertanya pada Habib Hasan Asyadzili, dia usaha ulama besar sesungguhnya, Profesor. Sama dengan kamu. Dia nangis. Terima kasih Yai, selama ini aku tersesat. Ya, Al-Fatihah, mudah-mudahan kalau dia masih hidup, ya dibuka oleh Allah. Jika mati mudah-mudahan diambil dosanya Allah SWT. Para hadirin hadirat yang kami hormati, persoalan insya Allah tidak semudah kita membicarakan lillah billah, li rasul bi rasul, tidak semudah. Kalau diucapkan memang mudah, tapi tanpa taufik hidayahnya Allah, ketika kita merasakan jarak itu makin dekat, ketahuilah bahwa sesungguhnya jarak itu makin jauh dari kita. Ketika kita membahas lillah dan billah, li rasul bi rasul, semudah itu kita mengucapkan hingga kita merasa bahwa pepergian kita sudah hampir dekat. Justru saat itulah kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh hadrahnya Allah satu rahasia yang tidak bisa dibuka kecuali oleh Allah itu sendiri. Banyak orang yang tertipu merasa dekat pada Allah, tapi sungguhnya masih jauh dari Allah. Saya sampaikan ini bukan menakut-nakuti para hadirin, tapi ini untuk peringatan bagi saya sendiri. Janganlah kita terjebak dengan ilmu billah, jangan terjebak dengan ilmu lillah. Itu hanya ilmu, bahkan bukan ilmu. Ini hanya riwayat ilmu saja. Inilah rahasianya mengapa kita pengalaman hidayah sekian puluh tahun kita bangga berjalan di tempat, hingga kita perasaan kita jauh, tapi sungguhnya kita tetap di tempat. Mari di malam hari ini, baik yang di muka saya atau di jalan-jalan sana, camkan apa yang saya sampaikan ini. Kalau tidak, kau terjebak dengan ilmu yang kau miliki. Manusia yang
manusia Allah. Oleh Allah diangkat melalui makomat. Ini kita jarang bicarakan ini. Di Hikam pun masih jarang makomat dibahas. Tapi juga ada makom farku atau makom wahidiyah. Bayai menyebut makom wahidiyah, bukan makom farku. Makom di mana manusia ini ada, tapi wujuduhu ka'adamihi, wujudnya diwujudkan Allah, sehingga seolah-olah ada dualisme antara Allah dan makhluk. Hanya bedanya kalau manusia Allah ada, makhluk ada. Ini bukan makom farku, makomnya umum yang belum paham tentang tasawuf. Tuhan ada, kita nyembah Allah, ini umum. Tapi kalau makom farku atau wahidiyah ini, yaitu makom di mana orang itu sudah mulai merasakan nur ilahiyah itu sendiri, hingga menerobos hatinya, tampaklah Allah zat yang maha kuasa, zat yang maha, hingga dia menjadi hilang, fana. Keberadaan dia adalah dalam sinar keberadaan Tuhan itu sendiri. Gerak dia hilang dalam keberadaan sinar af'al ya Allah. Sifat alim, sifat qawiyun,